Suriname, Bali G. Ibu perkenalkan diri lagi ya, meskipun kita sudah pernah kenalan. Nama Ibu Heni Boru ya, Simanjunta. Heni Boru Simanjunta. Hari ini hadir bersama teman Ibu tadi, Ibu Tiana Tambolon. Jadi kegiatan hari ini berbeda dengan kegiatan Ibu yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin Ibu aksi bergizi, kali ini Ibu hadir dalam kegiatan screening kebugaran jasmani. Kegiatan seperti apa itu Bu Heni? Nah, kegiatannya nanti seperti ini. Ada edukasi singkat terkait bagaimana sebenarnya tubuh yang sehat dan bugar boleh kamu dapatkan. Lalu nanti kita uji apakah kamu mampu untuk melewati screeningnya berlari 1.600 meter. 1.600 meter. Nanti kita larinya di lapangan kamu dan gak usah lari keluar. Ya itu yang akan kita lakukan. Dan nanti sebelum itu kita nanti akan kembali pengukuran tinggi badan, berat badan. Karena kemarin kita cuma usaha ya cewek-cewek ya. Kalian mau tahu berat badan kamu dia atau enggak? Kamu juga perlu tahu. Oke, sebelum masuk ke lari-lari nanti, Ibu mau kasih informasi sedikit bagaimana sebenarnya seorang remaja itu mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar dan kenapa harus sehat dan bugar begini? Itu harus kamu tahu. Karena remaja kelak akan beranjak menjadi manusia dewasa, ya karena ya. Jadi harapannya kalau kamu besok jadi manusia dewasa seperti kami, seperti ibu guru kamu, itu manusia dewasa yang sehat, yang aktif, gak loyo, gak sakit-sakitan. Itu yang mau kita harapkan dari kamu. Sejak dini kamu harus sehat dan bugar. Untuk mendapatkan itu, anak sekolah mulai bangun pagi, kamu harus biasakan sudah harus mandi pagi. Meskipun sekolah libur sekolah, ya kan? Mungkin pergantian semester, liburnya 4 hari 5 hari. Ya udahlah, mama bapak 4 hari 5 hari, gak usah 20 menit lagi. Biar bebas gabung, itu tidak baik, ya. Mandi pagi supaya apa? Supaya tubuhmu segar. Oke? Karena akan ada pergantian seluruh tubuh. Karena orang yang tidak mandi pagi percaya bawahnya ngantuk. Ya. Ada yang di sini punya pengalaman nggak mandi pagi kalau ke sekolah? Ada nggak? Atau mandi pagi semua? Pernah coba-coba? Bosan aku mandi pagi dulu hari ini. Ke sekolah berapa? Emang kata aku bangun semalam pula aku main gadget sampai jam 12 malam. Pernah seperti itu nak? Nah, jadi pakai pakai apa tuh? Banyak-banyak parfumnya kan berganti kawasan cewek di kelas sebelah nanti. Bawahnya mesti ngantuk. Apapun yang terjadi di depan ibu guru, bapak guru, jurasi bawah itu dia bahaya kalau enggak pagi. Nah, anak sekolah mandi pagi harus sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Hari ini, apakah kamu ada yang tidak sarapan pagi? Ada yang tidak sarapan pagi? Balik ini juga turunkan tangannya. Tapi kita sudah aksi bergizi gimana gitu? Kenapa nggak sarapan pagi? Kenapa nggak sarapan pagi? Karena dapat uang jajan dari mama sama bapak. Dia ada di bawah itu. Pada kemarin aksi bergizi udah Bu jelasin. Mulai pagi, siang sampai malam tubuh ini yang memilih nih butuh karbohidrat, butuh protein, butuh vitamin, butuh mineral setiap kali jadwal makan. Secara teori jadwal makan manusia sehat itu 3 kali sehari, diawali dari sarapan pagi. Jangan kena istilah sarapan kamu pikir ya udah Bu, yang simpel-simpel saja, tidak. Sama, bahkan yang paling penting dari semua jadwal makan itu adalah makan pagi. Karena di situ kamu mulai aktivitas dan jadwalmu ada. Seperti itu anakku. Jadi kalau makan mie goma, apa yang kamu dapat dari mie goma? Hanya 2 yang kamu dapat dari makan apa itu? Karbohidrat, pasti mie, lemak. Proteinnya kemana? Nggak dapat. Vitamin mineralnya nggak dapat. Ya, apa yang terjadi? Lemakmu menumpuk, gulanya tinggi. Besok nggak nyampe usia 30 tahun kamu terdiagnosa penyakit gula, kolesterol, gangguan jantung pembuluh darah, hipertensi, itu yang akan kamu tuai nanti. Kalau pola makannya seperti itu, ya. Jadi pagi itu harus sarapan ke sekolah. Kalau air minum, ya. Akan ibu jangan lagi yang tidak bawa minum. Sudah remaja, tolong jangan tidur terlalu. Kendalikan gadgetmu. Itu zaman teknologi sekarang nggak mungkin kan berpakai gadgetnya kan. Anak usia kelas 1 SD sudah main gadget.
Saya nggak silakan. Kalau yang itu zamannya sekarang. Kami nggak akan memaksa kalian. Nggak boleh pegang gadget. Jangan itu teknologi. Tapi tolong kendalikan. Batasi waktumu. Bikin alarm gadgetmu. Jam segini harus sudah bunyi ngomongnya. Sudah harus mati. Tapi itu jangan tidur terlalu malam. Ya. Paling lama kamu tidur jam 9 malam. Di sini siapa yang suka tidur di atas jam 9 malam? Biar ibu jelasin apa balainya. Oke, tuliskan tangannya. Harapan ibu setelah kamu dengar hari ini, kamu akan berubah sejak malam ini. Ingat, manusia 2 jam setelah tidur pertama, dia akan masuk dalam fase tertidur pulas. Yes, cerita barat. Yes, 2 jam setelah tidur pertama. Kalau kamu tidur jam 9, 2 jam setelah jam berapa? Jam 11. Di jam 11 malam manusia itu kamu sudah dalam kondisi tertidur pulas. Hati manusia akan mulai bekerja jam berapa? Jam 11 sampai jam 1 malam. Oh, hatimu di mana? Mana hatimu? Kanan kiri atas bawah. Agak kanan dikit ya kan? Di sini agak di kanan dikit. Tahu fungsi hati apa? Udah belajar fungsi hati organ tubuh? Apa fungsi hati? Jantung, hati. Fungsi hati itu banyak loh. Fungsi hati paling banyak dalam tubuh luar biasa. Tapi salah satu fungsi yang paling wow menurut kita, hati itu berfungsi mendetoksifikasi tubuh. Tahu istilah detoks? Mencuci racun-racun dalam tubuh. Yes. Yang normal, yang baik itu setiap hari racun dalam tubuh seorang manusia itu harus dicuci sehingga besok pagi dia akan segar kembali, tubuhnya segar kembali. Banyak sekarang penyakit kanker itu kenapa? Karena setiap hari berpuluh-puluh tahun racun-racun dalam tubuh itu tidak pernah dibersihkan oleh hatinya. Kenapa? Karena manusia tidak mengizinkannya bekerja. Hati bisa bekerja hanya jam 11 sampai jam 1 malam. Tapi tidak jam. Jam 11, jam 12, jam 1. Hanya 2 jam. Catatannya jam 11 malam dia mau bekerja apabila manusia dalam kondisi tidur pulas. Kalau jam 11 malam matamu masih melek, kan masih megang gadget, dia tidak akan mau bekerja. Ibu bilang jam 9 harus tidur. Artinya, semalam bagian tidurnya melewati jam 9, tubuhmu sedang tidak didetoksifikasi. Kalau itu terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan heran 2 tahun ke depan dia masyarakat ibu terkena cancer ini. Kenapa? Racunmu tidak pernah dibersihkan oleh hatimu. Padahal Tuhan sudah titipkan hati yang sehat dalam tubuhmu. Jadi, sudah pernah pentingnya tidur jam 9 malam? Saya harus sehat. Saya akan izinkan hatiku untuk bekerja. Banyak orang nggak punya hati, gagal hatinya bekerja, sehingga dia harus transplantasi hati. Sekarang hatimu sehat-sehat, hatimu sehat, kamu bisa masuk kelas setiap hari sekolah. Jaga hatimu, beri dia ruang untuk bekerja. Kan kayak gitu hati. Sayang dong ada hati yang sehat nggak kamu pakai. Setiap hari nggak kamu izinkan dia bekerja. Ya hati bilang gini, ya udah nggak kau izinkan aku bekerja mencuci tubuhmu. Isi, kau bersama nah menikmati yang sehat. Jadi pakai hatimu. Ya. Jam 9 harus sudah tidur. Wajar kalau remaja tidak percaya diri. Tapi kalau berlama-lama kamu masuk ke dalam sana itu tidak baik. Apa yang tidak baiknya? Kamu akan menarik diri. Muncullah masalah kesehatan jiwa. Pernah nggak nengok remaja stres? Udah sayang. Karena ditengok-tengoknya, kalau di hidung-hidungnya kamu itu pintar, bisa yang Pak Guru, bisa yang Bu Guru, dia ganteng, dia orang kaya, dia aktif. Aku apa? Ya, tidak baik kalau terlalu sering seperti itu. Sesekali itu hal yang normal, tetapi kalau terus tidak baik. Satu hal yang ibu mau kiaskan di sini sayangku, ingat, setiap manusia itu punya kelebihan sendiri nggak?
Setiap manusia, setiap remaja punya kekuatan tersendiri. Tidak ada satu makhluk hidup pun manusia yang tidak dititipkan Tuhan kelebihan. Terus kemudian saya nggak punya bagian, siapa bilang? Kamu yang tidak tahu akan kelebihan. Jadi saran ibu di sini, kenali dirimu lebih dalam. Kamu harus lebih kenal dirimu lebih dalam. Apa kelebihanku ya? Kelebihan orang unik-unik sayang. Ada yang suka ngomong, ada yang hobinya ngomong, ada yang memang dia gaul, ya kan? Ada orangnya dia pendiam tapi telitinya luar biasa. Pakai itu. Jadi setiap hari coba pikirkan, hari ini apa kelebihan? Coba kenali dirimu. Tandai diri. Gak usah kenali orang lain. Kenali diri. Apa yang aku punya? Dan itu kau asah setiap hari. Lalu setelah kau asah, apa yang kau lakukan? Coba bandingkan dirimu hari ini dengan siapa? Salah. Bandingkan dirimu setiap hari dengan dirimu yang kemarin. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya saya, sekarang itu. Kenali dirimu lebih dalam. Bandingkan dirimu hari ini dengan hari kemarin. Satu langkah kecil itu merupakan perjuangan proses yang baik. Dari terus. Kelak kamu akan jadi orang yang sukses. Oke? Itu yang bisa Ibu sampaikan. Hari ini kita nanti lanjut ke ukur tinggi badan berat badan. Ya, sama Ibu Yama. Lalu nanti Ibu akan ajak kalian lari 1.600 meter. Saran saya, tolong nanti larinya jangan terlalu semangat terus langsung putar kerja. Satu putaran udah nggak nyampe, udah lemas. Lari itu stabil. Karena kita sekarang tidak lagi lomba lari. Kami hanya ingin melihat, memeriksa kebugaran tubuh. Semakin cepat bisa kau selesaikan 1.600 meter, nanti akan masuk ke aplikasi. Itu kelihatan tubuhmu bugar atau tidak. Semakin lama kamu selesaikan, tubuhmu kurang bugar. Kalau tubuh kurang bugar, berarti memang kurang sering kamu mati. Biasanya, tubuhmu yang bugar itu membuat jantungmu